Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan hingga detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini Pak Iwan akan membahas soal pengayaan dan perbaikan sesuai dengan jadwal yang sudah Pak Iwan sampaikan melalui e-learning. Nanti tugas kalian dari apa yang Pak Iwan sampaikan, petunjuk atau jawaban yang benar, silakan kalian salin ya. Silakan kalian tulis ulang di buku catatan kalian. Terus kemudian nanti difoto. Setelah itu foto diupload melalui e-learning pada menu penilaian pengetahuan atau KI 3 ya. Mari anak-anak silakan kalian buka LKS halaman 28. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama pembahasan terkait dengan perbaikan ya. Akan bawa LKS. Silakan kalian buka LKS halaman 28. Kita awali dari nomor 1. Perbaikan nomor 1. Saya bacakan soalnya. Jelaskan klasifikasi tumbuhan berdasarkan habitatnya ya. Ini soal yang cukup mudah. Ketika kalian di SD, MI, tentunya kalian juga sudah pernah diajarkan ya. Apa anak-anak? Iya, berdasarkan habitatnya, ini tumbuhan ini bisa dibagi menjadi 3 ya. Ada tumbuhan yang disebut dengan hidrofit ya. Hidrofit itu tumbuhan yang hidup di air. Kemudian tumbuhan yang jenisnya higrofit. Higrofit itu tumbuhan yang hidup di tanah lembab ya, tanah basah. Kemudian ada xerosit. Jadi tumbuhan yang hidupnya itu di tanah kering. Apa ada? Ada ya, contohnya kaktus seperti itu. Kemudian soal nomor 2, jelaskan klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Ini hewan. Ini ketika di SD atau MI dulu kalian juga sudah pernah dibahas ini oleh guru kalian. Berdasarkan makanannya, hewan itu dibagi menjadi 3 golongan ya. Masih ingat kalian apa saja? Karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora itu adalah pemakan daging ya. Sementara untuk herbivora pemakan tumbuhan ya, rumput-rumputan seperti itu. Kemudian kalau omnivora itu adalah pemakan segalanya. Daging iya, tumbuhan iya gitu ya. Itu soal nomor 2. Berikutnya yang nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan takson ya? Apakah yang dimaksud dengan takson? Takson itu adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri-ciri. Ya, itu takson ya, itu takson. Sekelompok makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri-ciri. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya ini yang disebut taksonomi. Ya. Jadi ada takson, ada taksonomi. Jadi takson apa? Takson adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama. Selanjutnya, sebutkan ciri-ciri benda hidup. Ya, ciri-ciri benda hidup. Ini kalian bisa mengutip di buku LKS ada. Yang pertama bergerak. Ya, yang pertama bergerak. Benda hidup itu pasti bisa bergerak. Baik itu manusia, hewan, bahkan tumbuhan pun bisa bergerak ya. Tumbuhan bisa bergerak. Materinya sudah Pak Iwan sampaikan pada video penjelasan beberapa waktu yang lalu. Jadi salah satu cirinya adalah bergerak.
kemudian melakukan metabolisme. Metabolisme itu salah satunya adalah respirasi. Ya, respirasi itu pernafasan. Jadi benda hidup pasti bernafas. Gitu ya. Selanjutnya dia ada pengambilan nutrisi. Ya, pengambilan nutrisi. Kemudian ada ekskresi, pengeluaran zat sisa, itu ya ekskresi. Itu bentuk-bentuk dari metabolisme. Selanjutnya ciri benda hidup itu dia pasti mempertahankan jenisnya, ya, mempertahankan kelompoknya. Dengan cara apa? Bisa adaptasi, bisa berevolusi, ya, reproduksi, seperti itu. Jadi itu bentuk-bentuk dari mempertahankan jenis, ya. Jadi supaya tidak punah, benda hidup itu pasti bereproduksi, ya. Contoh itu hewan, ya. Hewan ketika dia berada di kutub, suhunya yang dingin, dia beradaptasi dengan bulunya yang tebal, seperti itu. Itu contoh dari mempertahankan jenis. Selanjutnya tumbuh dan berkembang, ya. Ciri yang selanjutnya, benda hidup itu dia bisa tumbuh dan berkembang. Nah, bisa tumbuh, berkembang. Nah, kira-kira apa bedanya? Pertumbuhan, ya, atau tumbuh itu adanya perubahan ukuran, ya, atau volume. Jadi dari kecil menjadi besar, jadi pendek, menjadi tinggi. Itu adalah tumbuh, ya. Tumbuh. Kemudian bisa berkembang. Berkembang itu lebih ke pendewasaan. Contoh, ya, pada manusia kalian lihat bayi, kemudian ada remaja, ada dewasa, ada manula. Pendewasaannya tidak sama. Ya, contoh anak-anak masih senang bermain. Ketika sudah beranjak remaja seperti kalian, ya, mulai senang belajar, kemudian tanda-tanda balik sudah muncul, pemikiran kalian sudah tidak seperti anak-anak. Dulu suka balon, sekarang tidak lagi. Mungkin sudah mulai suka lipstik bagi yang cewek, seperti itu ya. Mungkin lebih suka lagi minyak wangi, seperti itu. Itu contoh tumbuh dan berkembang, gitu ya. Itu soal nomor 4. Yang nomor 5 saya bacakan. Salah satu ciri benda hidup adalah melakukan respirasi. Jelaskan yang dimaksud dengan respirasi. Tadi di soal nomor berapa tadi? Soal nomor 4 ya. Sebelumnya itu sudah saya jelaskan, respirasi itu salah satu bentuk dari metabolisme tubuh, yaitu pernafasan, ya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu memang bernafas. Itu anak-anak 5 soal untuk perbaikan, ya, perbaikan. Sekarang kita lanjut ke pengayaan, ya, pengayaan. Silakan simak baik-baik. Soal nomor 1, bagaimanakah pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan kemampuan membuat makanan. Nah, ini. Jadi makhluk hidup itu bisa membuat makanan, ya, menjadi 2 hal. Heterotrof dan autotrof, ya. Dikatakan heterotrof karena dia tidak bisa memasak makanan sendiri, ya. Dia tidak bisa. Kemudian kalau yang autotrof, dia bisa memasak makanan sendiri, ya. Contohnya apa? Kalau heterotrof itu makhluk hidup yang memangsa organisme lain, ya. Itu heterotrof. Kalau autotrof, dia bisa memasak makanan sendiri. Contohnya tumbuhan-tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis, seperti itu. Soal pertama. Yang kedua, sebutkan pembagian kingdom dalam klasifikasi
dalam sistem klasifikasi 3 kingdom ya. Jadi klasifikasi itu ada 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, yang terakhir 6 kingdom ya. Ini yang ditanyakan klasifikasi 3 kingdom. Apa saja? Yang pertama adalah fungi ya. Fungi itu jamur ya. Salah satu yang disebut dengan tumbuhan perintis, ini jamur. Yang kedua plantae. Plantae itu tumbuhan. Tumbuhan yang kalian lihat itu ya di pekarangan, di halaman seperti itu. Itu adalah plantae. Terus kemudian ada animalia. Animalia itu golongan hewan ya, termasuk manusia. Seperti itu. Itu animalia. Selanjutnya soal nomor 3. Tuliskan ciri-ciri kingdom plantae. Ya, soalnya tuliskan ciri-ciri, berarti pasti lebih dari 1 ya. Karena diulang ciri-ciri. Yang pertama, plantae itu adalah tumbuhan. Sehingga ketika melihat tumbuhan, apa yang bisa kalian lihat? Ya, tumbuhan memiliki akar sejati, batang sejati, daun sejati, ya. Bereproduksi dengan vegetatif, bisa seksual, aseksual bisa, seperti itu. Itu ciri-cirinya plantae. Kemudian dia multiseluler ya, bersel banyak, seperti itu. Ini yang membedakan dengan apa namanya kingdom yang lain ya. Karena contoh misalkan lumut. Lumut itu tidak kelihatan mana batangnya, mana daunnya, ya, mana akarnya. Semuanya masih menyerupai. Menyerupai daun, menyerupai akar, menyerupai batang. Tapi kalau plantae, batangnya sudah jelas ya, batang sejati namanya, kelihatan bahwa itu batang ya. Kemudian ada bunga, ada daun, ada akar, semuanya tampak dengan jelas. Selanjutnya sebutkan ciri-ciri benda tak hidup. Ya, ciri-ciri benda tak hidup. Ya, kalau tadi sudah menyebutkan ciri-ciri benda hidup, maka benda tak hidup itu adalah kebalikan benda yang hidup. Berarti yang pertama jelas dia tidak bisa bergerak ya secara aktif. Ya. Secara bergerak sendiri ya. Contohnya dulu, Pak, mobil itu bisa bergerak, Pak. Ya, sepeda itu bisa bergerak, Pak. Itu karena ada yang menggerakkan, seperti itu ya. Terus kemudian tidak melakukan metabolisme. Jadi benda mati atau benda tak hidup, jelas dia tidak bernafas ya, jelas dia tidak menyerap nutrisi, dia tidak butuh vitamin, seperti itu. Dia tidak melakukan zat sisa seperti halnya pada makhluk hidup, seperti itu ya. Jadi dia tidak melakukan metabolisme. Kemudian tidak menerima rangsang. Contoh kalau manusia, kita berada di terik matahari, kena panas, apa yang dilakukan? Iya, kita mencari tempat berteduh. Sementara kalau benda mati, ya diam saja, dia tidak bisa merasakan rangsangan dalam bentuk panas terik matahari. Seperti itu ya. Selanjutnya, soal yang kelima, tuliskan pembagian benda berdasarkan wujudnya. Anak-anak, banyak sekali benda di sekitar kita, tapi mungkin kita masih belum tahu itu wujudnya apa, bentuknya apa, gitu ya. Secara umum, kalian bisa menuliskan bahwa pembagian benda berdasarkan wujud itu yang pertama padat, ya. Yang kedua wujud cair, dan yang ketiga wujud gas. Bahkan kalau disuruh sekalian menuliskan contohnya, pasti kalian sudah bisa. Padat ya, itu berarti molekulnya kan dia sangat padat ya, bedanya berarti keras. Contoh kayu, HP, buku ya, cirinya pokoknya dia padat, keras, bisa dipegang. Itu adalah wujud benda padat. Cair. Cair itu dia selalu menempati wadah dan bentuknya sesuai dengan wadah itu. Ya, contoh kalau air dimasukkan dalam botol, bentuknya seperti botol.
Air dimasukkan ke dalam baskom, bentuknya seperti baskom. Ya, dimasukkan gelas, ya bentuknya seperti gelas. Seperti itu. Terus kemudian gas. Gas itu sangat ringan dan menempati ruangan, ya. Jadi kalau misalkan gas itu di sini ada asap atau misalkan parfum lah gitu, kalian semprot di sini, harumnya bisa menyebar ke seluruh ruangan. Seperti itu. Namun anak-anak, ada beberapa benda yang berada di sekitar kita, ya. Bahkan kita sering bersinggungan dengan benda itu, tapi belum tahu jenis apa benda itu. Contoh, api. Kalian tahu api? Coba kalian renungkan, coba kalian cari di internet ya, melalui Google, api itu benda apa? Karena kalau benda padat, apakah bisa dipegang? Tidak bisa. Apakah api itu benda cair? Kalau kemudian kita masukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol? Juga tidak. Apakah dia bentuknya gas? Kalau misalkan kita nyalakan api di sini, kemudian tiba-tiba dia menyebar ke segala ruang? Juga tidak. Ya. Kita punya yang namanya api. Selanjutnya, benda yang kedua, pasta gigi. Tadi pagi kalian pasti gosok gigi menggunakan pasta gigi, ya. Odol. Coba, odol itu benda apa? Kalau benda padat, apakah bisa dipegang? Dia dipegang hancur, ya, leleh. Kemudian apakah dia benda cair? Kalau kita masukkan ke gelas penuh gitu, bentuknya gelas. Kalau kita taruh di meja atau di lantai terus tiba-tiba dia mengalir, juga tidak. Bentuknya ya seperti ketika kita celetetkan gitu ya, diceletet seperti itu, ya bentuknya seperti itu. Apakah dia gas? Juga bukan, ya. Seperti itu. Terus kemudian sinar matahari. Sinar matahari itu ada atau tidak? Ada kan? Itu benda apa kira-kira? Padat jelas bukan, tidak bisa dipegang. Cair jelas bukan. Kalau gas, apakah dia menyebar ke seluruh ruangan? Kalau misalkan ada celah yang terbuka dari rumah, ada sinar matahari datang, apakah sumber dari cahaya itu bisa menyebar ke seluruh ruangan? Atau hanya lubang itu saja? Ya. Coba kalian pelajari hal itu, coba kalian cari melalui internet, ya. Anak-anakku semuanya, pada intinya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu untuk manusia, ya. Manusia dengan akal sehatnya itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menguak misteri, ya, yang nantinya akan menjadikan kita semua agar lebih pandai bersyukur, ya. Mengingatkan Pak Ekwan pada Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 164, yang kalau Pak Ekwan artikan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, perahu ya atau bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, ya, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dari air itu, ya, Allah hidupkan sesudah mati. Jadi tanah yang kering bisa hidup. Kemudian Allah sebarkan di bumi segala jenis hewan, pengisaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita kaum yang memikirkan. Anak-anakku, mudah-mudahan kita termasuk kaum-kaum itu, kita termasuk insan yang pandai bersyukur, ya, atas apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebih ya mohon maaf. Usikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.